Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung dari begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat yang ada adalah nikmatu al-hidayah wa taufiq, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas satu kitab yang sangat bagus, ya, berkaitan dengan masalah hati, yang dikarang oleh beliau hafizahullah ta'ala Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr, yang dimana beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah hati. Dari beliau menyampaikan kepada kita bahwa hati itu adalah merupakan inti dari semuanya. Adapun ucapan kita dan perbuatan kita ini hanya sekedar cabang, ngikut saja, hanya ngekor. Dan juga beliau berbicara tentang masalah roja, khauf, amalan-amalan hati, bagaimana mengistiqomahkan hatinya. Intinya ini adalah perkara yang harus kita perhatikan lebih, butuh perhatian yang lebih, karena apa yang beliau katakan terkait dengan masalah hati, bahwa itu adalah inti dari semuanya, maka secara otomatis kalau hatinya baik, hatinya bersih, hatinya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia akan menfilter apa yang akan diucapkan dan apa yang akan dia perbuat. Tidak berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terkait dengan perbuatannya, dia akan pilih-pilih, enggak asal ceplos, enggak asal melakukan hal-hal yang di luar apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Intinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu demi satu dari apa yang beliau sampaikan dari bab-bab yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan, sehingga bisa kita amalkan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari segala penyakit dan hal-hal yang bisa merusak hati kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan di bab yang pertama, al-qalbu huwal asl. Ini bab yang pertama, beliau mengatakan bahwa hati itu adalah intinya.
Jadi inti segala sesuatu itu hati. Ibaratnya ketika seorang itu mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, ini indikator terbesar bahwa hatinya itu bermasalah. Sama halnya dengan perbuatan yang dia lakukan. Kalau dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan tidak dikerjakan, apa yang dilarang malah dilakukan, maka ini adalah indikator bahwa hatinya juga bermasalah, ada penyakit di dalamnya. Sehingga kalau hatinya sudah bermasalah, otomatis apa yang diucapkan, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan pasti bermasalah. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya baik, hatinya bertakwa, dia akan senantiasa menggerakkan anggota tubuh kita dan juga menggerakkan lisan kita untuk berucap dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Ini adalah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwan Nu'man bi isba'ihi ila udunaihi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sering kita dengar ya di hadis apa? Arba'in Nawawiyah. Dan di banyak kajian juga kita sudah sering mendengarkan hadis ini berkaitan dengan masalah hati dan masalah syubhat. Ini sering disampaikan. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala an, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ahwan Nu'man bi isba'aihi ila udunaihi. Ya, kurang lebih beliau memberikan isyarat dengan dua jarinya bahwa beliau itu dengar langsung. Ini untuk menekankan apa yang beliau sampaikan, bahwa beliau dengar sendiri dengan telinganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Innal halal, sungguhnya yang halal itu bayyin, jelas. Yang halal itu sudah jelas, ini halal. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga sudah jelas. Jadi enggak ada ibaratnya antara halal dan haram itu ada celah di dalamnya, ada ibaratnya harta yang baina-baina antara halal dan haram. Pasti kalau enggak halal ya haram. Meskipun beliau akan menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada hal-hal yang syubhat. Tapi apakah yang syubhat ini bagi dia itu, atau hal yang syubhat ini semua orang syubhat? Kan enggak. Hanya sebagian orang menganggap ini syubhat. Bagi saya ini syubhat, halal apa haram ya. Tapi bagi orang lain, hal itu yang syubhat bagi kita itu jelas keharamannya atau kehalalannya. Nah, makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara yang halal yang jelas tadi, ini halal, ini haram, itu ada hal-hal yang syubhat, hal-hal yang masih samar hukumnya. Apakah halal, apa haram. Tapi ini hanya untuk orang-orang yang
kebanyakan enggak mengetahui, tapi ada sedikit taifah, sedikit orang para alim ulama yang mereka tahu hukumnya. Bagi kita mungkin syubhat, bagi orang awam ini syubhat. Oh, bagi thalabul ilmi ini jelas kalau itu haram misalnya. Ya bagi thalabul ilmi misalnya, orang-orang para penuntut ilmu, wah ini syubhat nih bagi saya, apa halal apa haram ya, masih enggak jelas ini, masih ragu-ragu di dalamnya. Bagi ahli ilmu yang mereka tahu tentang ilmunya, oh ini udah jelas bahwa ini halal misalnya atau ini haram misalnya. Makanya beliau sampaikan di sini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang enggak tahu terkait dengan kehalalan atau keharamannya. Banyak orang enggak tahu bukan berarti semuanya enggak tahu. Ya. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hal tersebut apa halal apa haram. Faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Nah, barang siapa yang dia itu berhati-hati, dia menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, berarti dia telah istabra'a lidinihi wa irdihi, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi memang masalah syubhat itu seharusnya kita menghindarkan diri dari yang syubhat, bukan malah menjerumuskan diri pada yang syubhat. Oh ini syubhat, halal apa haram, udah tinggalin. Itulah sikap yang benar seharusnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus pada yang syubhat tadi, maka dia otomatis dia terjerumus pada yang haram. Yang syubhat, ya, padahal syubhat ini enggak apa-apa diambil, syubhat diambil. Akhirnya menjerumuskan diri pada yang haram. Menarik dia pada yang haram karena yang syubhat aja diambil. Sehingga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil yang haram. Kenapa? Karena sikapnya dia yang apa? Yang menganggap remeh tentang yang syubhat, sehingga akan terjumus pada yang haram lambat laun. Qarra'i yar'a hawlal hima. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk mendekatkan pemahaman kita bagaimana seorang yang dia adalah menggembala di daerah tanah yang apa? Yang terlarang. Ya, di pekarangan yang terlarang ini enggak boleh hewan-hewan lain masuk ke dalam pekarangan tersebut. Yusiku an yarta'a fi. Kenapa? Ditakutkan akan masuk. Dan itu pasti enggak mungkin lah hewan itu digembala di tanah yang dilarang ini, enggak boleh hewan-hewan lain masuk. Ya, itu memang rumputnya misalnya memang dijaga, ya, memang dibesarkan biar hijau dan sebagainya. Lah kok malah menggembalanya di situ, otomatis gembalaannya, kambingnya atau sapinya atau yang lainnya dia akan masuk ke situ. Lambat laun akan masuk karena yang hijau sebelah sana. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa bagi setiap raja itu ada tanah yang terlarang tadi, enggak boleh orang masuk. Dan apa yang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini, ibaratnya tanah yang terlarang tadi adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya di sini yang beliau sampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini, dalam tubuh kita itu ada segumpal darah atau segumpal daging, mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini dia itu baik, ya maka akan baik semuanya, jasadnya akan baik. Jadi intinya di sana malah. Kalau yang kecil ini, yang tidak nampak, yang enggak kelihatan di dalam tubuh kita, dia itu baik, maka jawarih kita, badan kita pun akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, otomatis badannya juga rusak. Apa yang dia lakukan juga tidak akan baik. Kenapa? Karena hatinya sudah buruk, hatinya sudah jelek. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging ini adalah al-qalb, yaitu hati. Muttafaqun alaih. Kata beliau hafizahullah taala, yu'addu hadzal hadits aslan 'aziman fi babi islahil qulub.
wa anna salahal jawarihi bi salahihi wa fasadaha bi fasadihi. Hadis ini terhitung termasuk pokok dan inti dalam masalah islahul qulub, bagaimana kita itu memberesi hati kita, membenahi hati kita, memperbaiki hati kita, bikin hati ini jadi sehat, bikin hati ini jadi bersih. Ya. Ini adalah merupakan hadis yang paling utama dalam masalah terkait dengan masalah hati. Wa anna salahal jawarihi bi salahihi. Kebaikan badan kita, anggota tubuh kita ini baik, itu tergantung bagaimana baiknya hatinya, bersihnya hatinya. Wa fasadaha bi fasadihi. Dan kerusakan anggota tubuhnya itu bergantung bagaimana rusaknya hatinya. Kalau hatinya rusak, amalannya pasti rusak. Kalau hatinya bagus, hatinya bersih, amalannya pun akan baik, akan bersih, akan bagus. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wa fil jumlah al-qalbu huwal asl. Kama qala Abu Hurairah radhiyallahu taala an, al-qalbu malikul a'dha wal a'dha'u junuduhu. Wa idza tabal maliku tabat junuduhu wa idza khabuthat junuduhu. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan secara umum bahwa hati inilah intinya. Intinya adalah hati itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Abu Hurairah bahwa hati adalah malikul a'dha. Apa itu malik? Malik itu apa malik? Raja. Rajanya anggota tubuh. Wal a'dha junuduhu. Apa junud? Bala tentaranya, pasukannya. Jadi dia itu, hati itu adalah rajanya. Untuk anggota tubuh ini, ibaratnya anggota tubuh ini pasukannya. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada muka, ada tangan, ada kaki. Semua anggota tubuh ini adalah pasukan-pasukannya. Nah, rajanya adalah hatinya. Raja kalau pengen melakukan sesuatu tinggal merintahkan, tangan, itu pukul dia. Tangan, ya, berikan kepada fakir miskin sedekah. Kaki, jalan ke masjid. Kaki akan memerintahkan. Mata pun demikian, akan diperintahkan oleh hatinya. Nah, sekarang hatinya gimana nih? Kalau hatinya bersih akan memerintahkan matanya, mata, jangan kamu memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tundukkan pandanganmu. Telinga, dengarkan yang baik-baik. Dengarkan kajian, dengarkan Al-Quran, dengarkan ya nasihat-nasihat yang indah, yang menguatkan iman Anda. Tapi kalau hatinya ini bermasalah, rajanya itu bermasalah, rajanya zalim, rajanya itu gila harta, ya, rajanya itu hubud dunya, cinta dengan dunia. Apa yang akan dikatakan oleh sang raja? Mata, lihat, pandengin tuh orang-orang yang punya banyak harta, ya, menjadikan hatinya hasad, dengki. Ya, akhirnya matanya itu melihat hal-hal yang aneh-aneh, menjadikan dirinya itu rusak. Tangannya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya akan diarahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Dan dia itu rajanya. Baik. Fa idza tabal malik tabat junuduhu. Makanya beliau katakan kalau rajanya baik, maka pasukannya pun baik. Wa idza khabutha, kalau rajanya itu rusak, jelek, enggak karuan, khabuthat junuduhu, maka pasukannya pun jelek. Karena pasukan kan tinggal ikut aja, apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan, tinggal melakukan. Ya. Nah, siapa yang memerintahkan nih masalahnya? Kondisi yang memerintahkan tuh gimana dia? Baik. Wa hadza kama fi hadits Nu'man bin Bashir
al-muttafaq alaih, dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tadi, hadis Nu'man bin Bashir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha laha sairul jasad wa idza fasadat fasada laha sairul jasad ala wahyal qalb. Hati nih, segumpal daging ini intinya nih, ya, di dalam diri manusia, jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, jasadnya akan baik semuanya. Kalau dia buruk, jelek, semua jasad pun akan jelek, yaitu hatinya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, fasalahuhu wa fasaduhu yastalzimu salahal jasadi wa fasadahu fayakunu hadha mimma abdahu la mimma akhfah. Sehingga kebaikan hati, bersihnya hati, dan juga rusaknya hati ini otomatis akan berdampak pada baik dan buruknya jasadnya dia, anggota tubuhnya dia. Itu pasti. Ya. Fayakunu hadza mimma abdah la mimma akhfa. Makanya ini terkait dengan apa yang dia tampakkan, bukan apa yang dia sembunyikan. Apa yang dia tampakkan nih? Oh, kok perbuatannya jelek. Nah, ini indikator bahwa hatinya itu bermasalah. Oh, masya Allah, ini orang soleh, dia sholat, khusyuk, baca Quran, zikir, amal-amal soleh dia lakukan, sedekah dan seterusnya. Ini indikator bahwa hatinya itu bersih. Karena kita kan melihat dari zahir. Adapun apa yang dia umpetin, apa yang dia sembunyikan, ya kita tidak bisa menilai. Masa ya antum menilai seorang, ya, para koruptor, para penjahat ini, masya Allah hatinya bersih-bersih nih. Loh, taunya dari mana? Loh, dia korupsi, dia itu merampok, dia itu melakukan kejahatan, kemudian kita menyimpulkan bahwa hatinya itu baik. Itu kan nggak mungkin. Pasti apa yang kita simpulkan dari apa yang dia perbuat. Kalau perbuatannya buruk, yang kita simpulkan berarti hatinya buruk, hatinya bermasalah. Kalau kita melihat bahwa zahirnya dia orang-orang yang soleh, ini menunjukkan bahwa hatinya juga soleh insya Allah. Ya, karena kita nggak bisa menilai langsung hatinya kayak gimana. Masa kita bedah itu badannya, kita ngelihat hatinya, kan nggak mungkin. Wa kullu ma aujabahu Allahu 'alal ibad la budda an yajiba 'alal qalb fa innahu al-asl. Sehingga segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya, ini otomatis diwajibkan juga terhadap hatinya. Allah mewajibkan kita untuk sholat. Sholat harus, ya, harus khusyuk, harus dengan rukun-rukunnya, dengan wajib sholatnya, dengan syarat yang ada, semuanya harus kita lakukan untuk mendapatkan sholat yang sempurna. Ketika Allah mewajibkan sholat, ini pada hakikatnya Allah mewajibkan kepada hati kita juga. Agar apa? Agar hati ini ada keinginan untuk sholat. Hati ini ada pengetahuan tentang sholat. Dan jenengan gimana mau sholat tapi hatinya nggak ada kerentek, nggak ada keinginan untuk sholat? Bisa nggak sholat nggak kira-kira? Ya nggak mau, dari dirinya aja, dari hatinya sudah nggak mau, nggak ada keinginan, gimana mau sholat? Sehingga ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, ini amalan jawarih, betul nggak? Karena anggota tubuh kita yang melakukan. Kita qiyam, berdiri, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud, tasyahud, semuanya ini gerakan-gerakan fi'liyah atau arkan fi'liyah atau bahkan arkan qauliyah, baik ucapan maupun perbuatan yang kita perbuat, yang Allah wajibkan, pada hakikatnya Allah juga mewajibkan terhadap hati kita. Karena nggak mungkin orang itu melakukan sesuatu tanpa ada keinginan dari hati. Bisa nggak kita menggerakkan tanpa ada keinginan? Ya, enek orang ngigo mungkin ya nempeleng, nggak ada keinginan. Loh, kenapa nempeleng? Enggak tahu.
tiba-tiba gerak sendiri tangannya. Iya, sholat ada nggak orang sholat dengan sendirinya gerak-gerak tanpa ada keinginan untuk menggerakkan berdiri, menggerakkan tangannya untuk ruku, menggerakkan badannya untuk i'tidal, menggerakkan badannya untuk sujud? Ada nggak? Nggak ada ceritanya. Orang puasa, imsak dia menahan dari lapar, dahaga dan segala mufattiratis siyam, hal-hal yang membatalkan puasa, dari fajar sampai apa? Tenggelamnya matahari, maghrib. Ada nggak orang yang dia itu tanpa ada keinginan dari dirinya tiba-tiba imsak puasa, nggak ngapa-ngapain? Nggak mungkin. Pasti ada kerentek dulu, pengen saya meninggalkan makan dan minum untuk puasa. Makanya di sana kan ada niat. Ibadah nggak ada niat yang nggak benar. Nah ini yang dimaksud sama beliau. Wa kullu ma aujabahu Allah 'alal ibad la budda an yajiba 'alal qalb. Kalau Allah mewajibkan sesuatu kepada kita dari amal jawari maupun hal-hal yang kita ucapkan, pada hakikatnya itu juga wajib bagi hatinya. Kenapa? Fa'inahul asal, karena hati itulah asasnya. Intinya di hati. Kalau nggak ada keinginan dari hati, gimana dia mau sholat? Nggak mungkin. Kalau nggak ada keinginan dari hati, nggak mungkin dia itu melakukan puasa. Kalau nggak ada keinginan dari hatinya, nggak mungkin dia berhaji. Nggak mungkin amal-amal saleh dilakukan. Oh, nggak pengen. Makanya hati ini inti. Wa in wajaba ala ghairihi taba'an fal abdul ma'mur al manhi innama ya'lamu bil amri wan nahyi qalbuhu wa innama yaqsidu bit ta'ati wal imtithali al qalbu wal ilmu bil ma'mur wal imtithal yakunu qabla wujudil fi'lil ma'mur bihi. Sehingga hal-hal yang lain yang diwajibkan ini dari jawarihnya, dari lisannya, ini hanya tabaan, ngikut aja, ngekor aja. Karena intinya adalah hatinya tadi. Hati ini asal. Wa in wajaba ala ghairihi taba'an. Meskipun pada hakikatnya itu wajib pada yang lainnya, tapi ini taba'an aja. Hanya ngekor aja, ngikut aja. Coba kalau hatinya itu sudah ingin untuk sholat, mau sholat, apa yang dilakukan? Pasti dia wudhu, dia menuju ke masjid jalan, kakinya jalan, ya. Kemudian dia itu menuju ke masjid, dia menggerakkan tangannya, dia menggerakkan bibirnya. Ini dari awalnya mana? Intinya di hati. Karena sudah ada keinginan. Fal abdul ma'mur al manhi innama ya'lamu bil amri wan nahyi qalbuhu. Ya, sehingga seorang hamba yang diperintahkan, dilarang, harus melakukan ini, harus meninggalkan ini, semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus diketahui oleh hatinya. Perintahnya apa, larangannya apa, hati harus tahu. Kalau hati nggak tahu gimana? Nggak mungkin orang itu meninggalkan, loh hatinya nggak tahu mau meninggalin apa. Kita ninggalin minum minuman keras. Atas dasar apa kita meninggalkan minum minuman keras? Karena hati tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk minum minuman keras, sehingga kita nggak mau mendekati. Tangan nggak ngambil meskipun ada di depan mata misalnya, tangan nggak ngambil, ya, nggak ada juga perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita itu minum minuman keras. Kenapa? Karena hati sudah tahu bahwa ini dilarang sama Allah. Sama halnya dengan perintah. Wa inna ma yaqsidu bit ta'ah wal imtithal al qalbu wal ilmu bil ma'mur. Ya. Sehingga hati ini ada keinginan untuk melakukan apa? Ketaatan. Keinginan si hati ini ada keinginan untuk melakukan ketaatan, untuk
imtithal awamirillah, untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al ilmu bil ma'mur. Kemudian ilmu dengan apa yang diperintahkan. Ya. Ilmu dengan apa yang diperintahkan. Wal imtithal yakunu qabla wujudil fi'li al ma'mur bihi. Dan apa yang dia lakukan dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ini terjadi sebelum adanya fi'il tadi yang diperintahkan. Ya. Kita jadi hati ini pada dasarnya sebelum kita sholat, perintahnya kan sholat. Sebelum kita sholat, ini sudah ada sederet perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdiri untuk sholat. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kita sholat nih. Sebelum ada sholat, Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya memerintahkan kepada kita sederet perintah sebelum sholat ini. Yang pertama apa? Memerintahkan hati biar apa? Ingin untuk sholat. Kedua apa? Memerintahkan hati kita agar tahu tentang sholat. Kalau kita nggak ada keinginan, kalau hati kita itu nggak tahu tentang sholat, gimana kita mau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat? Nah, sehingga imtithalnya dia, sehingga apa yang dia lakukan dari perkara yang Allah perintahkan pada hakikatnya sebelum melakukan perintah itu sudah melakukan perintah-perintah yang lain dari apa yang sudah kita sampaikan. Kasolati wa zakati wa siyam, seperti salat, zakat, puasa. Wa idza kana al-'abdu qad a'rada an ma'rifatil amri wa qasdil imtithali kana awwalal maksiyati minhu. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba dia itu sudah menolak dari awal, dia itu nggak mau tahu tentang apa yang Allah perintahkan, nggak mau belajar tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan nggak ada keinginan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, ini sudah maksiat dulu, bukan karena dia meninggalkan sholatnya dulu. Maksudnya gini, orang ketika meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, itu maksiat yang dilakukan bukan ketika meninggalkan itu, bukan hanya sekedar ketika dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat ketika itu, bukan. Bahkan sebelumnya. Kenapa? Karena dia nggak mau belajar, nggak mau tahu tentang sholat, itu udah maksiat. Dari situ sudah terhitung maksiat. Kemudian tidak ada keinginan dia untuk melakukan ibadah tadi, itu maksiat. Sehingga terjadilah apa? Meninggalkan sholat. Paham nggak? Jadi hatinya ini nih masalah. Karena dia nggak mau tahu tentang apa yang Allah perintahkan, nggak mau tahu tentang sholat, nggak mau tahu tentang puasa, nggak mau tahu tentang zakat, nggak mau belajar gitu lah. Udah Islam aja maunya gitu toh. Nggak mau belajar, nggak mau tahu tentang hukum-hukum Allah. Kemudian dalam dirinya pun nggak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut, sehingga terjadilah meninggalkan sholatnya tadi. Jadi maksiatnya di mana? Dari awal tadi ini, bukan karena meninggalkannya saja. Dari dia itu nggak mau mengetahui tentang hukum Allah, sudah maksiat. Hatinya itu nggak ada keinginan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, sudah maksiat. Meninggalkannya maksiat. Ya Allah. Nah, ini makanya hati-hati, ini masalah hati, masya Allah ya. Baik. Bal kana huwal 'asi wa ghairuhu taba'an lahu fi dzalika. Justru malah dia ketika itulah tadi,
dari awal dia sudah jadi pelaku kemaksiatan. Wa ghairuhu taba'an lahu fidzalika, dan yang lainnya dari meninggalkan sholatnya dia, ya dia tidak ke masjidnya, dia enggak ke masjid, dia enggak bertakbir, dia enggak sujud, enggak ruku, ini ngikut aja. Pada hakikatnya yang di awal tadi itu tadi, yang enggak mau tahunya hatinya ini, dan enggak ada keinginan hatinya untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala fi haqqi syaqi, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan orang yang sengsara, fala saddaqa wala shalla, mereka tidak membenarkan ayat-ayat Allah, mereka tidak membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wala shalla, dan tidak salat, enggak salat, enggak membenarkan ayat Allah, walakin kadzdzaba wa tawalla, yang ada malah mereka justru kadzdzaba, atau dia kadzdzaba, mendustakan, wa tawalla, dan yang menjauhkan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala fi haqqi su'ada, dan Allah berfirman terkait dengan orang-orang yang berbahagia di akhirat kelak, yaitu siapa mereka? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Iman dulu, nah, ini masalah hati berarti, kemudian amal soleh, amal jawarih, baik, dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah. Wal ma'mur, kata beliau rahimahullah ta'ala wa hafidhallah, wal ma'muru naw'an, apa yang Allah perintahkan jamaah sekalian yang terhormati Allah, ini ada dua jenis. Perintah Allah ini ada dua jenis. Nau'un huwa amalun zahir alal jawarih, jenis yang pertama adalah amal zahir, amal perbuatan yang zahir, yang nampak dari apa yang dilakukan dari anggota tubuh kita, jawarih kita, amal perbuatan, ini yang pertama. Wa hadza la yakunu illa bi ilmil qalbi wa iradatihi, dan hal ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan apa? Dengan adanya ilmu dari hatinya. Hatinya itu punya ilmu terkait dengan masalah ibadah jawarihnya tadi. Oh, sholat ini wajib sehingga kita harus sholat. Oh, sholat ini harus kayak gini kaifiahnya. Ada pengetahuan. Wa iradatihi, serta ada keinginan, ilmu dan keinginan, niat. Ya, memang punya niatan untuk sholat dan punya ilmunya tentang sholat. Fal qalbu huwal aslu fihi, sehingga hati ini adalah inti dalam amal jawarih tadi. Kalau wudu, misalnya wudu, orang mau wudu, gimana mau wudu coba? Yang pertama dia harus ada keinginan untuk wudu. Kedua, tahu tentang ilmu wudu. Wudu itu gimana? Kalau dia nggak ada keinginan, ya sudah. Kalau dia nggak ada keinginan, tapi dia punya ilmunya, punya ilmu nggak pengen wudu. Kita punya ilmunya nih tentang wudu, tapi nggak pengen wudu nggak? Ya enggak lah. Dia ada keinginan untuk wudu, tapi nggak punya ilmunya, gimana mau wudu? Ya mungkin cuma raup-raup tok apa piye kan. Ya kayak anak kecil wudu. Ya wudu yang penting basah aja gitu. Ya mukanya, tangannya, kakinya yang penting basah. Bahkan terkadang iskur raup tok yang penting kena mukanya, selesai. Udah wudu udah. Mana buktinya ini basah? Iya. Ada keinginan. Jadi dua hal ini harus ada, dan itu di mana? Di hati. Ini bermuara di hati. Pertama dia ada keinginan, kedua punya ilmunya, sehingga akhirnya melakukan perbuatan, gitu ya. Wal iktisal, seperti mandi juga sama. Apa sih mandi? Ya, mandi yang membersihkan badan, atau misalnya ghusl janabah, kita mandi wajib, itu gimana?
Ya, mandi wajib seperti apa? Apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Kita harus punya ilmunya dan ada keinginan untuk mandi. Orang pengen mandi tapi nggak punya ilmunya tentang mandi wajib, gimana mau mandi wajib? Ya, yang penting bahasa tahu. Nah, sebaliknya, orang punya ilmu mandi wajib tapi nggak pengen mandi, yang nggak mandi. Dua-duanya harus ada. Wa af'alis shalah minal qiyami war ruku'i was sujud, seperti apa yang dilakukan dalam salat, ya. Kita berdiri, kita ruku, kita sujud, bagaimana sujud, bagaimana ruku. Ya, kita juga harus ada keinginan untuk ruku. Kita berdiri salat nih. Ya. Kita tahu kalau setelah baca suratan itu kita takbir Allahu Akbar kemudian ruku. Saya nggak mau ruku. Hatinya nggak mau ruku. Padahal tahu habis itu ruku tapi nggak pengen, terus gimana? Yang nggak bakal ruku. Yang nggak bakal ruku. Sama halnya dengan kalau dia itu punya keinginan tapi nggak punya ilmunya. Tayyib. Wa af'alil haji minal wuqufi wat tawafi, dan apa yang dilakukan ya dari ibadah-ibadah haji, dari wukuf, tawaf, ini juga sama. Amal-amal jawari lah semuanya. Ini yang pertama. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala bisa bentuknya adalah fi'il, perbuatan. Kalau enggak yang kedua apa kira-kira? Kalau enggak perbuatan apa? Yang kedua apa kira-kira? Hah? Kira-kira apa? Hah? Perkataan, ucapan. Kan masalah ibadah itu aja. Ini masalah iman. Ya kan? Hati beriman, meyakini, lisan mengucapkan, anggota tubuh ya melakukan. Ya bermuara dari 3 hal ini aja. Tapi intinya di hati. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah aqwal, perkataan, ucapan. Ya dalam sholat kan gitu juga. Tapi semuanya bermuara di hati. Kita mau mengucapkan, kalau hatinya nggak mau mengucapin gimana? Ya nggak bakal ngucapin. Sama. Wa in kanat aqwalan fal qalbu akhassu biha. Kalau bentuknya yang kedua adalah bentuknya ucapan, perkataan, maka hati itu lebih khusus lagi. Ya. Masalah perkataan itu hati lebih khusus lagi daripada perbuatan. Fala budda an ya'lamal qalbu wujuda ma yaquluhu au bima yaqulu wa yaqsiduhu. Au bima yaqulu wa yaqsidahu. Nah. Maka ketika kita mau berucap, maka harus apa? Hati tahu. Hati tahu wujud ma yaquluhu, adanya sesuatu yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, ada wujudnya. Au bima yaqul, atau mengetahui terkait dengan apa yang dia ucapkan. Memang ada bentuknya apa yang dia ucapkan. Wa yaqsidahu, kemudian dia itu apa? Dia itu ingin melakukannya atau ingin mengucapkannya. Ya. Jadi dia itu harus mengetahui dengan apa yang dia ucapkan dan harus mengetahui terkait dengan adanya perkataan tadi. Kemudian dia harus memaksudkan, ada keinginan untuk berucap. Ya kurang lebih hampir sama lah, intinya ada keinginan dan ada ilmunya. Ada keinginan dan ada ilmunya. Tapi sama sekali yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, fatabayyan, kata beliau, fatabayyana bihadza anna al-qalba huwal asl. Enggak tahu ini bukunya itu ada PDF-nya enggak ya? Kalau ada PDF-nya bisa diinikan. Antum tulis saja Ahadits Islahil Qulub, punya Syekh Abdul Razak. Enggak tahu udah terjemahin belum. Fatabayyana bihadza annal qalba huwal asl. Maka dari sini kita jadi tahu nih, sangat jelas sekali bahwa intinya itu di mana? Hati tadi. Intinya di hati.
fi jami'il af'al wal aqwal, pada semua perbuatan dan semua perkataan. Semuanya bermuara ke hati. Hati itu intinya. Dari hati ini akan muncul perkataan, akan muncul perbuatan. Dari hati ini, ya, karena dia ingin dan dia punya ilmunya, akhirnya melakukan dan akhirnya berkata, mengucapkan. Fama amarallahu bihi minal af'alidz dhahirah, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang zahir, yang nampak, ya, yang dilakukan oleh seorang, la budda fiha min ma'rifatil qalbi wa qasdihi, maka harus ada dua hal. Hatinya tahu tentang perbuatan tadi dan juga ada keinginan untuk melakukan. Wa kadzalika ma amara bihi minal aqwal, sama halnya dengan apa yang Allah perintahkan dari perkataan-perkataan, ucapan-ucapan. Kita kan dalam sholat apa cuma perbuatan, kan enggak? Ada hal-hal yang diucapkan. Kita membaca Al-Fatihah, sebelumnya baca takbir Allahu Akbar, kita membaca doa istiftah, kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat yang lain. Ketika pindah dari berdiri menuju ruku, kita membaca Allahu Akbar. Ini ucapan. Nah, ucapan-ucapan ini kita harus apa? La budda fiha min ma'rifatil qalbi wa qasdihi. Itu harus ada ilmunya. Hatinya itu mengetahui tentang ucapan tadi, ya. Kemudian juga ada keinginan untuk mengucapkan. Wa bihadza aidan yu'lamu anna al-qalba idza ammara bil imani billah wa hubbihi wa ta'dhimihi wa khaufihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wa ikhlasid dini lahu tabatil jawarih wa salahat. Nah, dari sini juga kita jadi tahu bahwa hati itu kalau dipenuhi dengan keimanan pada Allah, hati kita itu dipenuhi, ya, dimakmurkan dengan keimanan pada Allah, kemudian dengan kecintaan pada Allah, pengagungan pada Allah, ya, rasa takut, rojanya pada Allah, tawakal sama Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Jawarinya pun akan bersih, jawarinya pun akan baik. Bal la yatimmu syai'un minal ma'muri bihi dhahiran illa biha. Bahkan gak mungkin terjadi hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan ditampakkan kecuali dengan hati tadi yang dipenuhi dengan keimanan pada Allah, cintaan pada Allah, pengagungan pada Allah, ya, dan juga takut dan raja, tawakal dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Baru akan sempurna. Ya, apa yang kita lakukan akan sempurna. Kenapa? Karena kita takut sama Allah. Kita berharap sama Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya hanya pada Allah. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang Allah perintahkan kita agungkan. Coba kalau kita nggak mengagungkan Allah, apa yang Allah perintahkan udah biasa aja, yang penting ikut sholat, beres. Hanya sekedar kebiasaan aja. Orang sholat ya saya ikut sholat, orang puasa saya ikut puasa. Tapi orang yang mengagungkan Allah akan mengagungkan apa yang Allah perintahkan, akan mengagungkan apa yang Allah larang. Ini larangan Allah, nggak boleh. Nah, wa illa falau amila a'malan zahiratan biduni hadhihi kana munafiqan. Bahkan kalau seandainya dia itu melakukan amalan-amalan yang nampak ini, yang zahir, dari sholat, puasa dan yang lainnya, tanpa hal ini tadi, hati yang dipenuhi dengan hal-hal yang seperti ini tadi, ini termasuk orang munafik. Dia sholat tapi nggak ada ta'zimnya kepada Allah, nggak ada keikhlasan pada Allah, melakukannya nggak ada rasa takut dengan azab Allah, nggak mengharapkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak dipenuhi dengan keimanan pada Allah, tapi dia sholat. Ini orang munafik. Thumma hiya fi anfusiha tujibu li sahibiha a'malan zahiratan tuwafiquha fi zakah wa istiqamah. Nah, dari sisi lain, ya,
bahwa hati yang dipenuhi dengan hal-hal yang seperti ini semuanya tadi menjadikan pemilik hati tadi dia itu akan melakukan amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan soleh yang sesuai, yang menjadikan dirinya itu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah dan hatinya bersih. Jadi orang-orang yang hatinya bersih dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fa ma'rifatu ahkamil qulubi ahammu min ma'rifati ahkamil jawarihi. Sehingga pengetahuan kita tentang hukum-hukum masalah hati ini itu lebih penting dari sekedar mengetahui tentang hukum-hukum jawarih, anggota tubuh. Ya. Untuk mengetahui tentang masalah hati, penyakit-penyakit hati, apa yang bisa menjadikan hati ini bersih, menjadikan hati ini senantiasa takwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hati yang makhmum, ya bersih dari segala kotoran dan penyakit yang ada. Ini lebih penting dari hanya sekedar mengetahui hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan masalah ibadah. Ya, dari sholat, puasa dan sebagainya, amal jawarih. Bukan berarti itu nggak penting, itu penting, tapi ada hal yang lebih penting lagi gitu loh. Karena ini intinya gitu. Idhiya asluha. Kenapa? Kenapa beliau itu menyimpulkan bahwa hati ini lebih penting dari yang lain? Bukan berarti nggak penting ya, yang lain penting, tapi ini lebih penting lagi gitu. Kenapa? Karena hati itulah intinya. Wa ahkamul jawarihi mutafarri'atun 'alaiha, dan hukum-hukum jawarih yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita dari ibadah-ibadah yang ada, ini adalah cabangnya. Intinya hati, lainnya hanya sekedar cabang. Ya ibaratnya pohon itu akarnya kuat, akarnya bagus, itu akan hijau daunnya, cabangnya banyak, berbuah manis. Nah, antum kalau mupuk yang mana? Mupuk yang dipupuk itu pohonnya, daunnya, apa akarnya? Akar yang kita pupuk. Pengen buah atau pengen daunnya banyak, pengen berbunga, itu semprot-semprot biar berbunga. Dari cabang-cabang apa akarnya itu yang dikasih ramuan atau apa gitulah, biar dia itu banyak daunnya, cabangnya banyak, bunganya bagus, ya. Kemudian ada buahnya, kan pasti akarnya. Sama inilah. Nah, ini hati inilah, diperiksa hatinya, diperbaiki hatinya, dibersihkan hatinya, sehingga anggota tubuh insyaallah akan ikut. Karena itu adalah cabang-cabangnya. Wahiyya mautinu nadhari rabb, bahkan itulah yang dilihat oleh Allah, yang dipandang oleh Allah itu hatinya, bukan amal jawarinya, bukan fisiknya kita. Kama rawa Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak ngelihat jasad kita, mau gede, mau kecil, mau gemuk, mau kurus, mau krempeng, mau enggak ngelihat. Dan juga wajah kita, mau ganteng, mau ya, mau enggak ganteng, mau hitam, mau putih, mau mancung, mau enggak mancung pesek, ya mau sipit, mau belok, enggak dilihat oleh Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Gimana nih hati kita? Bersih enggak? Wa asyara bi asabi'ihi ila sadrihi. Ia mengisyaratkan kepada hatinya. Rawah Muslim dan Imam Ahmad juga meriwayatkannya dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna. Wa asyara bi yadihi ila sadrihi thalatha marat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hauna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Hati. Takwa itu di hati.
Ya, bukan di amal jawari kita, bukan di perkataan kita, tapi hati. Kalau hati bertakwa, semuanya akan ikut. Makanya benar yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nas indallah saduqul lisan wal qalbul makhmum. Orang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah yang lisannya saduq. Dia itu jujur dalam berkata. Wal qalbul makhmum, dan hatinya itu makhmum, hatinya itu tidak ternodai. Kata beliau, para sahabat tanya, saduqul lisan, ya kita tahu itu lisan harus dijaga, harus jujur, jangan berkata kotor. Saduqul lisan mafhum. Tapi apa itu qalbul makhmum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al qalbul makhmum adalah hati yang attaqi an-naqi. Dia hati yang bertakwa, hati yang bersih. La ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Hati yang bertakwa, hati yang bersih, yaitu hati yang enggak ada dosa sama sekali. Karena kita ya ketika melakukan perbuatan dosa, ini kan sumbernya dari hati, sehingga melakukan perbuatan kemudian nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, titik hitam dari dosa yang dia lakukan. Nah, hati yang bersih, hati yang bertakwa, itu hati yang enggak ada noda hitamnya, enggak ada maksiatnya, enggak ada melakukan dosa. Dan dia itu tidak berbuat zalim, ya, tidak melakukan kezaliman, dan juga enggak ada hasad, enggak ada kebencian kepada orang lain dari penyakit-penyakit hati. Baik. Fal qulubu hiyal asas, sehingga hati ini kembali ke hati. Fal qulubu hiyal asas. Jadi hati inilah asasnya, intinya. Fa idza istaqamat ala taqwallahi jalla wa ala haqqan wa sidqan, istaqamatil jawarih kulluha amalan bi ta'atillah wa talaban linaili ridahu jalla fi ulah. Maka hati ini adalah asasnya, intinya kalau hatinya istiqomah, ya, senantiasa di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jujur dalam ketakwaannya, keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Istiqomatil jawarih. Maka anggota tubuh juga istiqomah. Keistiqomahan anggota tubuh ini tergantung bagaimana istiqomahnya hati kita dalam beriman, dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya istiqamah, maka jawarinya juga istiqamah, akan melakukan amalan-amalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau, kita sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10. 10 ya. Nah. Baik. Kita ambil sedikit lagi. Wa fil musnad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan istiqomah imannya seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Hatinya istiqomah akan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau mengatakan wal muradu bi istiqamati imanihi, maksud dari istiqomah iman itu apa? Iman itu imannya seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Nah, istiqomah keimanan, iman yang istiqomah itu seperti apa? Kata beliau, istiqamatu a'mali jawarihi, keistiqomahan amal jawarihnya, anggota tubuh. Jadi apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya istiqomahnya badan kita ini, amalan jawarih kita ini tergantung bagaimana istiqomahnya hati. Hatinya istiqomah, amal jawarih juga istiqomah.
Fa inna a'malal jawarihi la tastaqimu illa biistiqamatil qalbi. Kenapa? Karena amal jawari ini enggak bakal istiqamah kecuali dengan istiqamahnya hati. Wa makna istiqamatil qalbi, maksud dari istiqamah hati apa sekarang? Apa maksudnya? An yakuna mumtali'an min mahabbatillah wa mahabbati ta'atihi wa karahiyati maksiyatihi. Ada 3. Maksud dari hatinya yang istiqamah, hati yang istiqamah, maksudnya hatinya itu penuh dengan kecintaan pada Allah, mahabbatullah. Pertama, wa mahabbatu ta'atihi, kecintaan terhadap ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada Allah, cinta terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat pada Allah, apa yang Allah perintahkan dia cintai itu. Ya. Wa karahiyatu maksiyatihi, serta membenci kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan li rajulin, Hasan mengatakan kepada seorang, dawi qalbaka, obati hatimu. Fa inna hajatallahi ilal ibadi salahu qulubihim. Kenapa? Karena bagi Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat untuk hambanya adalah salahu qulubihim. Ya, yang dibutuhkan oleh Allah terhadap hambanya adalah salahu qulubihim, yaitu bersihnya hati mereka, sehatnya hati mereka. Yani anna muradahu minhum wa matlubahu salahu qulubihim. Maksudnya ya, keinginan mereka ya, dan juga apa yang mereka gapai adalah bagaimana mereka itu membenahi hati-hati mereka, menjaga hati mereka. Fala salaha lil qulubi hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabatuhu wa raja'uhu wa tawakkulu alaihi. Dan sehatnya hati ini, bersihnya hati ini itu tidak akan tercapai ya sampai kita itu mengetahui tentang Allah, ma'rifatullah, tahu tentang Allah, ya kita mengagungkan Allah, kita mencintai Allah, kita takut pada Allah, kita berharap pada Allah, tawakal pada Allah, wa tamtali'a min dzalika, dan dipenuhi dengan semua ini hatinya. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid, dan inilah hakikat tauhid. Inilah tauhid yang beneran. Inilah yang sebenar-benarnya tauhid, yang dimaksud dari makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Allah dalam hatinya. Semuanya lewat, semuanya kecil, ya, semuanya nggak bermanfaat. Allah an-nafi wad-dar, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan bahaya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala salaha lil qulubi hatta yakuna ilahuha alladzi ta'lahuhu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa takhsha huwallahu wahdah la syarikalah. Maka enggak akan didapatkan kesehatan hati, kebersihan hati sampai Tuhannya yang dia sembah, ya, sampai dia mengetahui siapa yang dia sembah, dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, takut pada Allah. Yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Walau kana fis samawati wal ardi ilahun yu'allahu siwallah la fasadat bidzalika samawati wal ardu. Kalau seandainya ada di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, pasti akan rusak langit dan bumi ini, sebagaimana yang Allah katakan, lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Ya, kalau di langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti akan rusak. Inilah makna tauhid. Sehingga jamaah sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus benahi hati-hati kita, jadikan hati ini menjadi hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sehat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang memiliki qalbun salim, sebagaimana yang Allah katakan, yauman la yanfa'un manun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak ada yang bermanfaat, harta, anak, semuanya gak manfaat, semua akan meninggalkan kita. Bahkan di hari itu kita hanya akan memikirkan diri sendiri.
Karena hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Kita nggak mungkin mikirin orang lain, mau mikirin diri sendiri aja selamat atau enggak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.